Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali tempat ini untuk kita memuji bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sambut dalam hati. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami merasakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga di mana kami bisa berkumpul tempat ini, kami memuji besarkan nama-Mu. Tolong Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini, supaya kami Tuhan bisa sungguh-sungguh muliakan nama-Mu. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau bersukacita atas semuanya itu Tuhan. Berkati kami para pelayan-Mu, berkati sound system semua Tuhan tempat ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani. Berkati kami semua yang tempat ini Tuhan. Kami datang penuh keterbatasan, kekurangan. Mungkin kami juga sakit Tuhan, kami lemah. Tapi kami percaya ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, kami sepakat untuk menyebut nama-Mu. Mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Selamanya Kau layak kami sembah Tuhan. Sebab kebaikan-Mu kami tidak ragukan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
hadirat-Mu Bapa. Ya Bapa, ku datang dengan kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Katakan dengan lembut, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Lagi, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita lakukan pujian. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Amin. Ya Bapa, sembah Kau, ya Tuhan. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Amin Tuhan. Ya Tuhan, dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Dalam hidupku selalu. Amin Tuhan. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu. Dalam hidupku selalu. Saya rindu Bapak Ibu menyanyikan penyembahan. Amin. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita, mari kita lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita telah menerima kuasa dari Tuhan. Dan kita akan lebih menikmati lagi kuasa Tuhan melalui pujian dan penyembah. Pujian kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya Yesus. Kita bersukacita. Haleluya. Hey, Allah, amin Tuhan. Oh yang gila, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat. Saya mau Bapak Ibu Saudara saja sama-sama. Haleluya. Amin. Sama-sama. Lah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umat jadi bebaskan. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita sama-sama. Amin Tuhan.
Bapak Ibu Saudara duduk dan kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kita angkat satu pujian. Tiada yang seperti Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana. Tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia lagi. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana. Tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini sana, ku bercari. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi sini kita pujikan pujian ini. Sini sana, tiada yang lagi ya. Kita mulai dari pertama. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana. Boleh pakai silakan Bapak Ibu Saudara, ikut saya ya. Ku berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana. Tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Percaya tiada yang seperti Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman yang mengubah hidup kita. Mari kita sambut sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan, yang memulihkan kami, yang memberkati kami. Haleluya. Kita akan penyembahan. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
yang seperti Kau Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Seberapa kami yang ada pada pagi hari ini, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari sampai hari ini, hari Sabat ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Ini semua karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Itu sebenarnya kesempatan yang ada kami pakai sebaik-baiknya untuk membalas cinta kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan mendengar, menerima kehadiran-Mu Tuhan, suara-Mu. Sebanyak sucikan segenap kehidupan kami, Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan, sehingga apa yang kami dengar firman-Mu kami boleh memahami dan mengerti, dan kami boleh meyakini Tuhan dan melakukannya, karena disitulah terletak janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan ruangan ini Bapa, sekitar ruangan tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan memberkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Masih ada? Semua sehat? Diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu kalau kita saat hari ini dapat kembali dalam ruangan rumah kudus ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Kita telah memuji Tuhan, mengundang Tuhan hadir, dan Tuhan telah hadir saudara. Siap untuk saudara temui dan menemui saudara, yaitu melalui kebenaran firman Allah yang saat hari ini masih berbicara tentang kebangkitan Kristus, memberikan suatu kehidupan yang pasti. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan suatu kehidupan yang pasti kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan baca firman Tuhan Markus pasal yang ke-16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Markus pasal 16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Haleluya.
Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, mengapa murid-murid pergi ke kubur pada waktu Yesus bangkit? Mengapa murid-murid dia datang mencari Yesus, yaitu ke kubur? Karena apa? Karena mereka tidak percaya, kurang percaya, dan mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Apa yang dia dapat pada waktu dia dikubur? Mereka ke kubur pagi-pagi hari, dia mendapatkan kubur kosong. Saudara, tidak mendapat apa-apa. Dia sudah sedih, sudah kecewa, tambah kecewa lagi. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dan kita lihat pada waktu mereka ada di kubur, apa yang mereka lihat? Selain dia mendapatkan kubur kosong, saudara, dikatakan mereka melihat, ya dalam ayat tadi dikatakan mereka masuk ke kubur, dan yang dilihat adalah anak muda. Ayat lain, firman Tuhan lain katakan ada malaikat yang menjumpai mereka. Saudaraku yang kasih, dan mereka diberitahu, diberi penjelasan, ya, diberi penjelasan. Dalam ayat ini dikatakan ya kepada orang muda yang duduk yaitu di makam itu, di kubur itu, saudara, ya, berkata kepada mereka, dikasih penjelasan. Pertama apa? Mereka tidak mendapat apa-apa, dia kosong, dan mereka terkejut. Saudara, terkejut, bahkan ada yang katakan mereka takut. Di sini dikatakan bahwa anak orang muda itu berkata, "Jangan kamu takut." Saudara, jangan kamu takut. Saudaraku, inilah kebangkitan Yesus Kristus memberikan suatu berita yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku kasih, rasa takut atau ketakutan adalah dari kuasa kegelapan untuk membuat takut dan gentar. Bahkan orang yang sudah ketakutan, saudara, mereka akan kehilangan tenaga. Bahkan di dalam Matius dikatakan mereka seperti orang mati. Makanya dikatakan, firman Allah ini mengatakan, jangan kamu takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Saudara, pertama dia mencari kubur, dapatkan kalau dia mencari Yesus yang disalibkan. Saudara, salib berbicara tentang apa? Kematian. Mencari sesuatu yang tidak pasti, mencari sesuatu yang kosong, mencari sesuatu yang belum ada. Saudaraku kasih, dikatakan dalam ayat ini, engkau mencari Yesus yang disalibkan. Salib ya berbicara tentang kematian. Salib berbicara tentang, saudaraku kasih, sesuatu yang mati. Cari yang mati, bukan cari yang hidup. Yesus yang disalib berarti Yesus yang mati, tidak mendapat apa-apa. Sekali lagi sudah kecewa, sudah sedih, tambah lagi kecewa. Dan dalam ayat dikatakan Yesus, malaikat dia katakan yang disalib, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Suruh membuktikan. Dia mendengar suara orang muda ini. Dia ada di sini. Berarti kalau kamu ke kubur mencari mayat tidak dapat apa-apa. Tidak ada apa-apa di sini. Kosong di sini. Kematian di sini. Kegagalan di sini. Saudara, dia telah bangkit. Berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, saudara. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu kebenaran utama dalam firman Tuhan. Kebenaran, saudara. Jadi tidak bisa disangsikan lagi, tidak bisa diragukan lagi. Saudara, adalah kebenaran utama dalam Injil.
1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, ayat 14 dan ayat yang ke-20. Sudah dibaca di situ, saudara. Ya, bahwa orang yang menyaksikan, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, saudara, dan menerima kuasa kebangkitan, dia mengatakan dalam firman Allah itu, apa yang kami beritakan telah kami lihat, kami menyaksikan, inilah kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu. Dia, Yesus telah mati, tapi dia telah bangkit. Dia bangkit berarti dia hidup. Jadi kita menyembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, saudara. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, sia-sia kita mengikut Yesus. Sudah banyak harga yang kita bayar, tapi tidak ada artinya. Ayat 20 yang benar, di situ kata ditekankan lagi, inilah yang benar dan benar-benar bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku kasih dalam Kristus. Jadi yaitu di sana kebenaran yang pasti. Dalam Yesus ada kepastian, amin. Bukan moga-moga, bukan kira-kira, tetapi pasti, saudara. Mengapa kebangkitan Kristus sangat penting bagi orang yang percaya kepada Yesus? Yang pertama, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi, mengapa kebangkitan Kristus sangat penting bagi orang percaya kepadanya? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Baca Roma pasal 1 ayat 4. Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak Allah di sini, saudara, dalam pengertian bukan secara biologi, tetapi secara analogi. Sekali lagi, anak Allah di sini, sebutan anak ini bukan yaitu dalam pengertian biologis atau biologi, tetapi secara analogis. Kalau orang mengatakan anak berarti ada dan ada bapak dan ada inilah yang menjadi pertentangan karena mereka tidak mengerti, tidak tahu. Dan sudah diberitahu, diberi pengertian, tetap tidak mau tahu. Sulit kalau sudah seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Kristus, saudara baca dalam Injil Lukas, ya, tidak sebutkan ayatnya, saya baca. Dikatakan pada waktu malaikat Gabriel menjumpai Maria, dia kata, salam hai Maria. Dia tahu apa arti salam ini. Artinya apa? Engkau mendapat karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Dari sekian wanita di muka bumi, engkau yang mendapatkan. Engkau akan yaitu mengandung dari Roh Kudus, kuasa dari Maha Tinggi. Dan engkau akan melahirkan seanak laki. Dia punya kuasa dan berkuasa. Kitab lain juga menulis. Dan paham yang punya kitab itu sudah dia tahu. Dia mengerti, cuma dia tidak mempercayai. Betul, saudara? Dia tahu, dia mengerti, dia membaca, tapi tidak mempercayai. Kalau mempercayai mereka menerima.
Makanya saudara, kalau saudara lihat di YouTube, saudara lihat yaitu di internet, banyak orang-orang mereka yang mengerti, mengetahui, akhirnya dia mempercayai dan menerimanya, sehingga dia menjadi milik Yesus hari-hari ini. Tidak sedikit saudara. Dan saudara, rupanya demikian pula saudara, orang-orang lain dia mengerti, dia memahami, dia mempercayai dan menerima. Tapi orang-orang Kristen sendiri banyak yang aku ngerti itu. Dia juga mempercayai tetapi tidak mau menerima. Karena apa saudara? Dia terima dengan secara akal dan pikiran manusia, tidak masuk akal. Kitab lain juga mengatakan bahwa dikandung dari Roh Kudus. Mereka juga yaitu menyebut bahwa dia adalah yaitu firman, kalam, rohullah, kalamullah. Saudara, itu jadi bukti bahwa dia adalah anak Allah. Dikatakan bahwa yaitu kalau yaitu dia anak Allah. Ini saudara, ini penjelasan yang pertama, bukan secara biologis tapi analogis. Selanjutnya saudara, mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena berasal dari Allah. Dikatakan aku bukan berasal dari bumi, maka bumi ini dunia menolak, membenci. Aku berasal dari Bapa, maka Farisi, ahli Taurat, saudara yang tahu Alkitab, justru memusuhi, membenci. Karena apa? Menganggap dia sebagai anak Allah. Dia bukan dari bumi ini, tapi dia dari Allah, dari atas. Makanya saudaraku, pada waktu dia dari atas turun ke bumi, ya, dan dia kembali ke atas ke Bapa. Yesus menyebut Allah itu adalah Bapa karena dia berasal dari Bapa. Ya, saya tanya Pak Sergar, mana Pak Sergar? Pak Sergar dari Medan, dari Sumatera, betul ya? Terus kalau yaitu Mbak Penny berasal dari mana? Banyuwangi. Bu Inggarwati dari Pare. Ada sebutan anak Banyuwangi, sebutan anak Medan, anak Surabaya, betul kan? Mengapa disebut anak Banyuwangi, anak Medan, anak Surabaya, Mojokerto? Mengapa? Karena berasal dari Banyuwangi, dari Medan. Apa Medan beranak? Apa Banyuwangi beranak? Karena berasal dari sana asalnya. Saya kira penjelasan ini cukup jelas saudara. Karena berasal dari sana. Makanya setelah dia turun ke dalam dunia, setelah dia mengerjakan pekerjaan Bapa, yaitu penyelamatan umat manusia, dia harus mati di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Dia menang atas dosa. Dia dikubur 3 hari 3 malam. Dia bangkit, kebangkitan, kemenangan atas maut. Maut itu apa saudara? Neraka. Dia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Saudara, kurang lebih yaitu 12 kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia ini adalah hidup. Dia naik ke surga. Tanggal 13 Mei nanti kita akan adakan ibadah tentang kenaikan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku kasih, ya, kebangkitan Yesus Kristus menjamin atau jaminan sebagai penebusan dosa bagi kita semua. Kemenangan atas maut. Makanya firman Tuhan kata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah dosa yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus menjamin, ada jaminan bagi setiap orang yang percaya bahwa dosa kita telah ditebus dan diampuni. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, 29,
Pada waktu Yesus melihat Yesus, dia kata, lihatlah dia anak domba Allah yang menghapus mengangkut dosa isi dunia. Yesus Kristus itu Isa Rohullah bukannya untuk orang Kristen. Yang menjemput situ siapa? Sudah pernah lihat? Almarhum Gus Dur. Yesus itu bukannya untuk orang Kristen tapi untuk seluruh dunia. Ini ayatnya tadi. Tetapi yang mendapat penebusan dosa, pengampunan dosa bagi mereka yang menerima. Amin saudara. Karena demikian Allah mengasihi dunia, dia karuniakan anak yang tunggal ke dalam dunia. Barang siapa yang percaya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Untuk Tuhan mengasihi seluruh dunia, tapi hanya yang percaya yang mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, dikatakan bahwa kehidupanmu yang kau miliki dari nenek moyangmu yang kau warisi itu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, emas, perak, uang, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Ditebus dosa kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Saudara, dibayar lunas. Amin saudara. Itulah bukti kebangkitan, kepastian kebangkitan Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku kasih, kebangkitan Yesus adalah yaitu membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Alkitab ini benar. Ada yang mengatakan Alkitabnya orang Kristen apa? Palsu, dipalsukan. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa firman Allah ini benar. Alkitab kita ini benar, tidak palsu, tidak dipalsukan. Saudara, Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10 diceritakan seperti tentang kebangkitan Yesus. Ayub pasal 19 ayat 25, aku tahu, bukan kata orang, bukan cerita orang. Aku tahu berarti menyaksikan sendiri, mengalami sendiri bahwa penebusku hidup. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara, nah kebangkitan Yesus beberapa hari yang lalu, makanya meskipun kulit dagingku ini habis, tapi akan melihat ini adalah pengharapan. Kebangkitan bukan yang memberikan kuasa, tetapi memberikan pengharapan bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan saudara apa di dunia? Janji Tuhan, saudara akan mendapat keselamatan. Setelah tinggalkan dunia, kita akan mendapatkan surga. Selanjutnya saudara, kebangkitan Yesus juga memastikan ada penghakiman bagi orang-orang fasik di masa depan. Pasti ada penghakiman, saudara. Jadi kebangkitan Yesus memastikan bahwa ada penghakiman. Kapan itu terjadi? Ditulis di dalam Matius pasal 25. Demikian pula yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Semua manusia akan menghadap penghakiman untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diperbuat selama ada di muka bumi ini. Ada mereka cerita nanti akan ditimbang. Dosa sama kebenaran ditimbang. Seimbang atau jomplang, abot mana abot dosane atau abot yang benar. Tidak ada saudara dalam Alkitab seperti itu. Ditimbang saudara, timbangannya ya apa saudara ya? Seperti apa timbangannya? Nah ada orang cerita seperti itu, tapi kan orang ya percaya loh saudara. Cerita kayak ngono. Kita akan baca firman dan kita akan mempercayai tadi firman Tuhan itu benar, bukan palsu, bukan dibuat-buat, tapi memang benar, saudara. Ya kalau benar berarti asli. Ini firman Allah, isi hati Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan.
Yang dihakimi saudara, sekarang saya tanya kepada mereka yang yaitu masuk di dalam penghakiman, dalam pengadilan, orang-orang yang bagaimana? Orang yang punya masalah, orang yang bermasalah, ya kan? Mereka akan diadili sesuai dengan perbuatannya, dicocokkan dengan KUHP sekian sekian sekian, oh ini hukumannya sekian. Ya, berarti orang yang salah. Tetapi firman Tuhan katakan, oleh karena kita percaya Yesus, menerima Yesus, kita diampuni, kita telah diselamatkan saudara, dan kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan masuk dalam penghakiman. Amin. Ingat itu, Tuhan memisahkan orang seluruh dunia akan datang kepada yaitu hakim. Nah, siapa yang menjadi hakim nanti? Siapa yang jadi Imam Mahdi nanti? Jika semua manusia datang menghadap dia dan orang itu dipisahkan, langsung Tuhan tahu. Seperti di sebelah kanan adalah domba, sebelah kiri adalah kambing. Jadi hanya dua dipisahkan. Tuhan sudah tahu siapa orang-orang ya yang harus mereka masuk dalam kemuliaan, dia luput dari penghakiman. Dia katakan kepada yang sebelah kanan, berbahagialah engkau, pada waktu aku lapar engkau memberi makan, pada waktu haus engkau memberi minum, pada waktu aku telanjang engkau memberikan pakaian, aku di penjara, aku sakit, engkau mengunjungi aku. Halo? Sekarang tidak boleh saudara dikunjungi saudara ya, tidak berani saudara mengunjungi orang sakit, ya kan? Bukannya sakit jasmani, sakit rohani. Ini jemaat ini kok lama tidak datang ke gereja ya? Halo? Saudara mengunjungi? Pernah saudara lama tidak ibadah, ada jemaat di sini saling mengunjungi? Ada? Kalau tidak ada, sebelah kiri saudara itu kambing. Kalau domba, saudara, dikatakan demikian. Engkau memperhatikan aku, engkau mengunjungi aku. Halo? Gimana jemaat di tempat ini? Jadi itu, saudara, kalau sekarang sakit, saudara kasih, ya memang di rumah sakit tidak boleh dikunjungi, tidak sembarangan dikunjungi. Beberapa hari yang lalu ada orang jam 8 datang ke sini. Datang. Dan keluarga ini, maaf saudara yang kasih, kalau sudah ada keluarganya yang parah, jadi yang parah-parah itu datang ke sini. Malam saudara datang, saya bilang kalau sore mungkin saya datang. Ayo kita berdoa dari tempat ini. Saudara, nah saudaraku kasih damai Kristus, setelah itu kami berdoa bergumul. Ya, saya rencana besok pagi saya datang ke sana. Bukan saya mencela-mencela, saya berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan berikan petunjuk untuk kami menangani orang ini. Istilah mereka sudah pasrah, tolong tuntunan Tuntun kemana saudara? Tuntun ke akhirat saudara. Saya bilang gini, saya tidak bisa, saya hanya sebagai alat saja. Setelah itu pagi-pagi hari kami berdoa mendapat jawaban. Saya bilang, kumpulkan semua keluarga di kamarmu. Di kamar ini semua, saya berdoa dari tempat ini. Percaya. Kalau percaya terjadi, tidak percaya doa orang benar yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Bukan harus datang. Saya katakan gitu. Ya, saya percaya percaya Bab ada salah satu keluarga yang sudah pernah saksikan saya di Surabaya, dia ada di Mojokerto, dia minta dituntun, saudara, akhirnya terjadi. Nah, mereka pernah melihat itu. Makanya saudara kalau belum melihat, belum mengalami, belum merasakan, kalau diomongi saudara tidak akan ngandel, sulit untuk ngandel, sulit untuk percaya. Dikandani firman Tuhan bolak-balik saudara, ya, nggak nyentel-nyentel, nggak mudeng-mudeng. Tapi karena keluarga ini pernah melihat, saya katakan demikian, tolong di speaker, dekatkan dengan telinga. Iya dia nurut saudara, dia percaya karena pernah mengalami. Jadi saya doa dari rumah. Saudaraku kasih, setelah itu saya sampaikan firman Tuhan, kami memuji, dan kita menyanyi. Saya dari doa di sini, ya kira-kira ya setengah jam kami tuntun mereka nyanyi. Saudaraku kesahirannya, saya tidak datang setelah doa, saya lemes. Pertama kelepasan, kedua pengampunan dosa,
ketika kami serahkan sama Tuhan, kenapa saya kok lemas seperti habis tenaga? Rupanya saudaraku kasih, itu firman Tuhan. Pada waktu Yesus dijamah jubahnya, ada tenaga yang keluar. Padahal saya bilang, untung saya tidak ke sana, saudara, saya tidak bisa pulang rupanya. Saya doa di sini, tapi ada kuasa yang sangat luar biasa. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, yaitu saudaraku, untuk yaitu menghakimi orang-orang fasik, orang benar. Sekarang saudara, golongan orang benar atau golongan orang fasik? Saya tidak tahu saudara bagaimana saat hari ini. Saudara yang tahu, orang benar tadi saudara punya kepedulian, punya kasih, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ini saudara dikatakan berbahagia. Engkau yang di sebelah kiri dikatakan kambing. Pada waktu dia katakan engkau berbahagia, masuklah dalam kemuliaan, tidak akan dihakimi, tidak akan diadili. Lantas dia tanya, Tuhan kapan? Aku memberi makan engkau, aku memberi minum engkau, aku memberi pakaian, aku mengunjungi pada waktu engkau di penjara. Kapan Tuhan? Apa yang kau lakukan kepada sesamamu, kepada orang-orang yang kecil di muka bumi, yang tidak dianggap? Itu yang kau lakukan kepadaku. Jadi itu saudara, kepedulian. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Ini yang kelima, kebangkitan, kepastian. Saudaraku kasih, memberi hidup yang kekal. Amin. Memberi hidup yang kekal. Ini kebangkitan, memberi suatu kehidupan yang kekal. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. Tidak saya baca ayat ini. Memberi hidup yang kekal. Ini kebangkitan Yesus. Dikatakan, aku pergi itu sangat berguna bagimu. Kalau tidak pergi, tidak ada tempat ada di sana. Memberikan tempat di surga, hidup yang kekal. Tadi kata, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, saudara, memastikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan warisan. Amin. Ada pujian warisan gesang langgeng, ada pujian bahasa Jawa, warisan gesang langgeng. Ya saudara, kebangkitan memastikan warisan orang percaya. Ya, kelak dia akan masuk surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya bacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, tersimpan di mana saudara? Bagi siapa? Orang yang percaya. Itu kebangkitan. Kepastian memberikan, yaitu warisan hidup yang kekal di surga. Ya. 1 Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Ayat pertama, jangan gelisah, jangan susah, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Ya, kalau tidak begitu di tempat Bapakku, di surga sana banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat, setelah itu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di mana aku berada, engkau berada. Itu benar, itu pasti. Kalau sudah tetap percaya kepada Yesus, ikut Yesus selama-lamanya. Itu janji Tuhan dalam hidup kita semuanya. Pasti, saudara, dan disediakan bagi hidup kita semua. Dan aku kasih dalam Yesus Kristus,
Jadi dikatakan bahwa kebangkitan memberikan suatu kehidupan yang pasti, bukan kira-kira, bukan moga-moga. Bagi mereka yang percaya sudah pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Saat ini sudah menghadapi apa? Masalah apa? Kenapa Yesus satu-satunya penolong, pasti ditolong oleh Tuhan, pasti disertai oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, pasti dijaga oleh Tuhan, pasti diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berhasil, beruntung, selamat dan masuk surga. Pada saat ini saudara datang kepada Tuhan, datang kepada tempat yang tepat, orang yang tepat, pasti sesuai dengan iman dan percaya saudara. Mungkin sudah datang berbagai-bagai masalah, kesulitan, kesukaran, datang kepada Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Hanya berharap, percaya, berserah sepenuhnya dan berseru kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu keperluan kebutuhan saudara semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita semua berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, Tuhanku terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa kebangkitannya mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Kuasa kebangkitannya memberikan suatu pengharapan yang pasti. Haleluya. Keselamatan, pertolongan. Haleluya, haleluya. Kebangkitannya, kuasa kebangkitannya mengubah hidup saudara yang tidak baik menjadi baik, diperbarui hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Ditolong Tuhan, yakin pasti dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Ya, kedua belah tangan saudara dengan iman. Kuasa Tuhan besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tidak pernah terlambat pertolongannya, janjinya, kuasanya, berkatnya. Haleluya. Keselamatannya. Haleluya, haleluya. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Putani, sekali lagi kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Berubah. Haleluya. Yang Tuhan memberikan pertolongan hari ini, memberikan jawaban dalam pergumulan dan saudara. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kamu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Pujikan sekali lagi dengan kasih Kristus. Santo maju ke depan. Kuasa Tuhan begitu besar, lebih besar dari perluan kita. Haleluya, haleluya. Bapa kita, Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Lebih besar, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tolong hidupku. Kamu terlebih besar. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Iswanto maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kasih padamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami pegang firman-Mu karena Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tidak mendengarkan suara dunia Tuhan, karena dunia adalah membinasakan buat kami. Tuhan, kami pegang erat Tuhan janji-Mu. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami untuk anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat di tempat ini. Kiranya tambah hari, tambah setia untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Shinata, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya mengundang bagi yang melayani maju ke depan dan kita akan pujikan Allah mana seperti Allahku. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Mana seperti Allah, mana seperti tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia langit pemberat, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhan. Dia hatiku berat, dia benteng perisai, mimpiku jadi pemenang juga damai selamanya. Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan.
kita dibangun iman kita, dibangun pengharapan kita melalui kebangkitan Yesus, sehingga kita boleh semakin semangat, semakin teguh iman kita di dalam kita iring dan layani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Tio, persembahan keluarga Cik Lani, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lili. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Sebelum kita akhiri, mohon yang akan melaporkan keuangan yaitu sekolah minggu dan remaja. Saya persilakan. Terima Tuhan. Di sini saya sebagai pemegang sekolah minggu, saya akan melaporkan untuk saldo tahun 2020 sebesar Rp892.500. Untuk bulan Januari 2021 Rp464.000. Untuk Februari sebesar Rp256.000. Untuk bulan Maret sebesar Rp247.000 dan bulan April sebesar Rp376.000. Jadi saldo sampai bulan April sebesar Rp2.123.500. Untuk pengeluaran di bulan April sebesar Rp753.750. Jadi saldonya tinggal Rp1.469.750. Demikian. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sebagai pemegang kas pemuda remaja akan melaporkan saldo uang remaja pemuda di tahun 2020 ada Rp888.500. Pemasukan dari Januari sampai 22 April kemarin sebesar Rp1.068.000. Untuk rincian pengeluaran di bulan Januari, pengeluaran untuk keperluan alat musik sebesar Rp50.000, pembelian snack untuk remaja sebesar Rp22.500. Di bulan Februari, pengeluaran pembelian baterai ABC sebesar Rp53.000, pengeluaran untuk event Imlek remaja sebesar Rp60.000, pengeluaran di bulan Maret, pembelian 6 baterai ABC sebesar Rp50.000, pengeluaran di bulan April sebesar Rp100.000 untuk menjenguk saudara kita yang sakit,
Jadi total pengeluaran semuanya ada Rp335.500. Jika dikurangi saldo dan pengeluaran, maka saldo remaja pemuda April 2021 ada Rp1.621.000. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Itu adalah kas-kas yang kita akan pakai untuk kegiatan-kegiatan ya di dalam kegiatan remaja, kegiatan sekolah minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Stefanus berdoa sebelum doa berkat. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesus. Di siang hari ini kami sudah melakukan ibadah dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kau sudah menemani kami. Kami serahkan juga pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. yang terlibat dalam pelayanan. Kau yang memberkati, Kau yang pakai hari lebaran. Haleluya. Sudah memberitakan firman buat kami, menyegarkan Haleluya jiwa kami Yesus. Tuhan, supaya kami Bapa Terima menghadapi kasih. hari-hari ini yang sangat buruk ini, kami boleh mendapat pencerahan Tuhan, dan kami boleh tetap setia dengan Engkau. Dan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat acara ibadah di tempat ini selama sepekan Tuhan. Kau yang memimpin, melindungi Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji kamu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati
kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa ku bersyukur Bapa Bapak Ibu silakan duduk, yang bagian atas boleh pulang duluan.